Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua peserta pelatihan Diklat Online pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas rahmat dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat mengikuti Diklat Online pada malam hari ini. Diklat ini sudah pertemuan hari kedua ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita juga sudah bertemu di pertemuan awal pada tanggal 2 Mei, yaitu kemarin kita sudah mulai membuat yang namanya lab virtual. Nah, ini kembali Fitri buka yang namanya dari Google, bagaimana caranya membuka spasial ini dari Google, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kadang kan nanti Bapak Ibu pengen buka spasial nih, tapi lupa websitenya apa. Itu jangan khawatir, Bapak Ibu hanya perlu ketikkan di Google spasial seperti ini, kemudian di enter. Nah, ini dia tampilan awalnya. Yang kita gunakan adalah website yang ini Bapak Ibu. Yang gambarnya seperti kotak bingkai ini, double ya bingkainya, spasial. Kita klik aja. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah ada tulisan login, avatar store, dan lain-lain sebagainya. Ini tampilan awal ketika kita membuka website spatial. Nah, ini posisinya kita belum login sama sekali atau belum membuat akun. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Itu kita bisa dengan klik yang namanya tombol login di sebelah kanan atas. Nah, untuk mempermudah kita, itu bisa gunakan akun yang ada di perangkat kita, baik itu menggunakan handphone ataupun menggunakan yang namanya laptop. Nah, caranya itu dengan mengklik salah satu. Kalau Bapak Ibu menggunakan perangkat dari Apple, boleh pakai yang Apple. Kalau misalkan di Bapak Ibu tidak menggunakan perangkat Apple, boleh gunakan Google saja untuk mempermudah. Nah, ini kalau sudah diklik, kita tunggu. Ini ada beberapa pilihan email yang biasanya muncul di layar Bapak Ibu. Apa-apa saja email yang sudah pernah digunakan, nah itu akan muncul. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal memilih salah satu email saja. Nah, misalnya Fitri pilih yang ini. Nah, kalau sudah, nanti dia akan menanyakan, mengkonfirmasi apakah benar email ini yang akan kita gunakan untuk login. Nah, kita pilih lanjutkan. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Nah, kita disuruh membuat username sama seperti kita membuat Instagram ya. Ada nama yang akan ditampilkan untuk di akun kita gitu Bapak Ibu. Nah, kita buat saja namanya di sini Fitri 9494 underscore baru. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya dia merah seperti ini, mana dia? Nah, ini berarti dia mengandung kata-kata atau kalimat yang mungkin tidak diizinkan oleh yang namanya spatial ini. Nah, bagaimana sedemikian rupa, pokoknya Bapak Ibu jangan sampai dia merah seperti ini. Kalau merah dia tidak bisa digunakan. Kita gunakan 9494 underscore baru. Nah, saya seperti ini. Kalau sudah kita checklist yang term and conditionnya ini menandakan bahwa kita cukup umur seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah, ini sudah bikin nama, ini di checklist, kemudian di bawah juga di checklist, kita lanjutkan klik next. Oke, kalau sudah, ini bisa kita enable dan maybe later. Nah, kebetulan kita sekarang sedang belajar ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin mempelajari spatial ini secara mandiri, boleh diklik enable gitu. Nah, ini nanti pilih maybe later aja. Nah, ini kalau sudah, akun kita sudah muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, ini dia sesuai dengan nama yang kita buat tadi di awal. Oke, untuk di awal kita ulangi lagi bagaimana caranya membuat lab virtual atau museum virtual atau bahkan perpustakaan virtual gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini Fitri ingin mencontohkan seperti lab virtual yang sudah pernah Fitri buat. Itu bagaimana caranya? Mungkin ada yang bertanya-tanya gimana sih caranya membuat sebuah gambar di figura itu, tapi dia bergerak-gerak gitu, Bapak Ibu. Nah, kita coba ya. Kita mulai dari yang namanya tombol create di sebelah kanan ini. Tombol create di sebelah atas.
Nah, di sini ada namanya new space, artinya kita membuat space atau ruangan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, space atau ruangan ini dia terbagi dari beberapa menu. Ada yang free ini kita bebas gunakan tanpa berbayar sedikit pun, segitu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi namanya Creator Toolkit. Nah, kemudian ada collectible. Nah, ini jelas dia berbayar gitu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi your template. Nah, untuk di awal ini tidak akan menjelaskan menggunakan yang free saja, yang tidak berbayar seperti itu. Nah, ini kita pilih, boleh pilih salah satu space atau ruangan yang akan kita buat. Itu dengan cara memilih dulu yang mana kira-kira yang cocok. Nah, kalau misalkan Fitri gunakan yang ini aja yang standar, kita juga bisa memilih warna-warnanya, warna ruangan ini Bapak Ibu, sesuai yang ada di tombol pilihan warna bawah tulisan nama galerinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalkan Fitri mau buat warna apa ya? Warna pink boleh ya, pink. Nah, ini boleh misalnya warna pink. Kemudian kalau sudah pilih, baru kita klik yang di gambaran besar galerinya kalau sudah pilih warna. Nah, kalau sudah kita klik. Nah, ini kita menunggu dia proses membuatkan ruangan seperti yang telah kita pilih tadi. Jadi ruangannya akan berwarna pink. Ini kita tunggu. Oke, ini sedang berjalan. Nah, ini kalau sudah. Jadi ruangannya akan bercat warna pink gitu ya, Bapak Ibu. Di sini ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara kita menggunakan yang namanya tombol-tombol pada keyboard kita untuk menggerakkan yang namanya avatar. Nah, avatar ini adalah gambar orang ini, bukan ya, bukan gambar. Ini namanya objek. Nah, objek manusianya ini bisa kita gerakkan dengan menggunakan huruf W. Nah, ini kita gunakan huruf W, dia maju jalannya. Kemudian ada pilihannya huruf A, dia jalan ke samping, huruf D jalan ke kanan, kemudian huruf S jalan ke belakang. Sementara untuk memutar-mutar kamera itu bisa kita gunakan tombol panah. Panah kiri kanan yang ada di keyboard, panah kiri kanan itu untuk memutar-mutar kamera. Kiri kanan gitu. Boleh sambil dicoba ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita ingin berlari di dalam ruangan ini juga bisa. Caranya kita klik tombol Shift yang ada di laptop, kemudian pencet salah satu huruf WASD ini. Jadi dia misalnya lari ke depan, lari ke belakang, lari ke kanan, lari ke kiri, gitu. Nah, nah kalau misalkan ingin berjalan, terus memutar kamera, gini, itu juga bisa. Nah, itu untuk penggunaan tombol-tombol yang ada di keyboard. Satu lagi itu tombol spasi untuk meloncat. Nah, gini ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah cukup dengan tutorial yang ada di sini, kita bisa close saja. Nah, ini tampilan awalnya. Ada beberapa objek-objek di dalam lab ini yang sudah template. Jadi ini sudah bawaan dari yang namanya website spasial. Nah, contohnya nih objek, ada objek pohon di sini, di tengah-tengah ini. Nah, objek pohon ini bisa kita hapus. Caranya, ini kan sudah bawaan template, jadi sudah pasti dia akan dikunci oleh website spatial itu. Jadi untuk menghapusnya, kita perlu men-unlock dulu, buka kunci dulu. Jadi setelah kita buka kunci, kemudian kita bisa pilih di sini tombol tong sampah, itu namanya tombol delete, kita bisa menghapusnya. Kalau sudah konfirmasi delete. Nah, jadi gambar objek pohonnya tadi sudah hilang gitu ya. Oke, kalau sudah di sini kita lihat ada beberapa bingkai-bingkai. Nah, bingkai-bingkai ini sendiri itu bisa kita isi dengan yang namanya foto atau gambar atau mungkin yang namanya GIF. Nah, GIF itu sama dia seperti video, tapi dia video pendek yang berulang-ulang. Nah, ada bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melihat contoh video lab matematika yang Fitri buat, itu kelihatan ketika masuk ke labnya itu dia sudah bergerak-gerak sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, nah kita buka dulu tab baru.
Misalnya kita ingin mencari gambar dulu ya, gambar kubus gitu. Nah, ini kita masukkan dulu gambar kubusnya, pilih gambar, bisa pilih salah satu, boleh ambil yang ini juga boleh. Kalau sudah oke gambar yang mau kita ambil misalnya ini boleh langsung disimpan gambar sebagai atau save as picture gitu. Kemudian disimpan, di download aja. Kemudian kembali ke website spatial tadi. Misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan gambar kubus tadi di bingkai yang pertama ini. Caranya tinggal klik tombol upload art ini atau mungkin menunggu hingga dia berubah menjadi seperti menunjuk bingkai ini ya Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini nih belum bisa kita upload. Nah, kecuali sudah seperti ini, klik, kemudian kita pilih namanya menu upload. Bagaimana caranya? Kita tinggal pilih select from your device. Artinya, kita akan memasukkan objek yang sudah kita download dari internet tadi yang masuk ke perangkat kita. Nah, ini dia. Kita pilih di download tadi yang sudah kita ambil. Kita download. Ambil yang ini. Nah, ini kita upload. Ini kita tunggu prosesnya. Nah, ini kalau sudah. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Oke, ini sudah. Kalau Bapak Ibu ingin mendekatkan layar seperti ini, itu tinggal klik tombol yang di tengah-tengah mouse ya, di zoom in, zoom out seperti ini. Oke, kalau sudah, itu nanti kita bisa mengatur yang namanya posisi. Posisi dari gambar yang sudah kita masukkan di bingkai ini tadi, yang bawaan template ruangannya. Nah, ini caranya sebelum kita gerakkan, ini dalam posisi terkunci, artinya tidak bisa kita apa-apakan. Nah, kalau kita ingin memperbesar, memperkecil, memutar, atau memindahkan posisinya, itu kita tinggal klik unlock dulu, artinya kita membuka kunci. Nah, kalau sudah, kita pilih tombol yang namanya edit. Nah, edit ini ada yang namanya di posisi sumbu X, Y, dan Z. Kalau X itu pindahnya kiri kanan, seperti ini, geraknya kiri kanan. Kemudian kalau Y itu atas bawah, sedangkan Z itu maju mundur, maju mundur, seperti itu. Kalau sudah, itu Bapak Ibu bisa memilih yang namanya rotasi juga. Rotasi ini maksudnya apa? Kita bisa memutar, putar-putar objeknya gitu. Nah, kalau misalkan ingin kembalikan normal, misalnya, aduh terlanjur nih, gimana ya posisinya supaya jadi bentuk awal? Ini tinggal dienolkan saja, ketikkan nol gitu. Nah, kalau misalkan ingin memperbesar kecil, Bapak Ibu tinggal pilih tombol scale di sini. Scale ini artinya memperbesar, bisa memperkecil. Nah, kita pilih yang seperti ini saja. Nah, kalau sudah, itu bisa kita klik down. Nah, ini kalau posisinya tidak kita kunci lagi, ini bisa kita gerak-gerakkan lagi, Bapak Ibu. Nah, ini nanti rumitnya di kita sendiri. Karena apa? Nanti bisa tiba-tiba salah pencet, bergerak gitu, posisinya udah nggak pas lagi. Jadi kalau sudah pas posisinya kira-kira, Bapak Ibu tinggal klik tombol lock lagi, dikunci lagi. Nah, kalau sudah ini tidak bisa digerak-gerakkan. Gitu. Nah, itu bagaimana cara memasukkan gambar. Kemudian, bagaimana caranya kita memasukkan yang namanya video pendek yang berulang atau biasa kita sebut dengan GIF. Itu caranya dengan kita cari dulu di sini. Bapak Ibu misalkan pengen mencari GIF jaring jaring tubus GIF. Nah, akhiri dengan kata GIF. GIF ini adalah ekstensi untuk mencari animasi video berulang. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Dia bergerak animasi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Nah, ini dia membuka seperti ini. Oke, kita ambil yang ini aja. Kemudian kita sama prosesnya kita pilih klik kanan pada gambarnya yang di preview tadi. Boleh pilih simpan gambar sebagai. Nah, kalau sudah tinggal di-download, di-save aja langsung. Lalu
Bapak Ibu kembali ke yang namanya spatial tadi. Kalau sudah, tinggal sama prosesnya kita pilih upload art ya. Sini kita pilih menu yang namanya upload. Nah, di sini ada recent. Recent ini adalah apa-apa yang sudah kita masukkan ke spatial. Nah, itu akan muncul di recent ini, penggunaan kita yang terakhir kali. Nah, kemudian ada Creator Toolkit, ada NFTs, Integration, dan Upload. Nah, kita pilih lagi ya, karena kita ingin memasukkan yang namanya tadi GIF. Kita pilih yang sudah kita download. Nah, ini kalau kita upload. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini dia sudah jadi, Bapak Ibu. Jadi dia tidak perlu kita klik tombol play ketika orang-orang sudah masuk ke ruangan ini, dia akan bentuknya langsung seperti ini. Dia akan otomatis gitu, akan berhenti gitu ya Bapak Ibu ya, karena dia prosesnya loop namanya berulang-ulang. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu kemarin yang melihat ada namanya objek tiga dimensi yang ada di tengah-tengah sini terkait dengan kubus. Nah, bagaimana cara kita memasukkannya? Itu yang pertama sekali kita lakukan adalah dengan klik tombol yang namanya Add Content. Nah, kalau kita ingin memasukkan sesuatu, misalnya gambar atau video, tapi di luar dari bingkai yang ada di template ini, kita klik tombol plus add content. Kalau misalkan ingin memasukkan gambar atau GIF itu ke dalam bingkai, tinggal pilih aja bingkainya gitu Bapak Ibu. Nah, kita pilih tombol add content untuk memasukkan 3D modelnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalnya di sini ada stuff. Stuff ini seperti objek-objek yang sudah disediakan oleh website spatial. Ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada empty frame, mirror, airplane, dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan ada kubus juga. Kemudian ada pilihannya furniture. Furniture ini adalah eh, seperti kursi, meja, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi pilihannya Sketchfab. Nah, kita ingin bagaimana caranya memasukkan objek tiga dimensi selain yang ada di sini, di stove dan furniture. Ini sudah bawaan dari spatial. Nah, kita akan mengintegrasikan atau menghubungkan yang namanya website Sketchfab ini ke dalam spatial. Nah, ini nanti akan memudahkan Bapak Ibu ketika ingin memasukkannya. Nah, tapi nanti Pak Agung juga akan menjelaskan bagaimana caranya mendownload dari Sketchfab kemudian diupload gitu. Nah, bedanya apa? Sebenarnya sama saja, hanya saja kalau di integrasi Sketchfab ini kita bisa langsung memasukkan, hanya saja itu kadang tergantung koneksi ya Bapak Ibu ya. Kadang kalau koneksinya lagi nggak bagus, dia munculnya seperti objek laba-laba gitu. Laba-labanya itu seperti peringatan di ini, di tempat-tempat yang dilarang dimasuki, seperti toksik atau gimana gitu ya. Kadang ada gambar tengkorak juga, artinya dia gagal gitu. Nah, kalau misalnya di-upload itu juga lebih enak dan kendalanya lagi kalau Sketchfab-nya ini kita nggak tahu berapa ukurannya. Kadang kita juga udah kebanyakan nih upload-upload dari Sketchfab, masukkan objek dari Sketchfab, tahu-tahu error gitu. Nah, itu kemarin saya alami juga karena kemarin udah terlanjur masukin banyak objek langsung dari Sketchfab ini. Itu dia error gitu Bapak Ibu. Kalau di kita langsung dari Sketchfab itu kita download, nah, itu akan memudahkan kita untuk memperkirakan, wah ukurannya kira-kira kebesaran nih, kira-kira berat nggak sih gitu di dalam ruangan itu. Nah, kita masukkan, kita coba hubungkan aja untuk di awal ini karena kita akan membuat ruangan yang simple. Kita masukkan Sketchfab, pilih Sketchfab ini, lalu pilih Connect Your Sketchfab Account. Kita pilih Sketchfab Account. Kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan login lagi. Ada pakai Facebook dan lain sebagainya. Sama ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan email dari Apple itu boleh gunakan akun dari Apple-nya. Kemudian bisa juga gunakan dari Google. Nah, kebetulan Fitri menggunakan yang namanya Google. Kita gunakan akun Google yang sama dengan kita login dengan ininya ya, akun Spatial. Nah, tadi di Spatial Fitri menggunakan yang ini, maka di Sketchfab Fitri akan menggunakan ini supaya dia akan terhubung seperti itu Bapak Ibu. Kita pilih ini.
Nah, lalu dia itu kan bertanya, apakah kita akan login ke Sketchfab dengan email ini? Nah, kita akan pilih lanjutkan. Nah, ini ada eh, beberapa tampilan ya, Bapak Ibu ya. Ada tampilannya seperti ini. Kita pilih agree. Kemudian, nah ini kalau Bapak Ibu ingin menerima email-email dari si Sketchfab ini, itu bisa diklik ini. Kalau misalnya tidak ingin, takut-takut nanti kotak masuknya penuh, boleh ini tidak diceklis seperti itu. Jadi yang diceklis hanya yang di bagian atas saja, itu boleh. Nah, kita pilih create account. Oke, kalau sudah ada pemberitahuan seperti ini, kita pilih accept ya Bapak Ibu ya. Oke, kita accept dulu. Oke, nah di sini sudah muncul yang namanya Sketchfab. Nah, Sketchfab nama email ini sudah terhubung dengan yang namanya Spatial. Nah, ini ada tulisan Spatial Integration. Jadi sudah berhasil menautkan Sketchfab ini ke Spatial. Oke, kita kembali. Nah, kita kembali ke sini. Ini tinggal di refresh aja Bapak Ibu. Nah, ini refresh, dia akan otomatis masuk. Nah, objek-objek tiga dimensi dari Sketchfab ini sudah bisa kita masukkan secara langsung tanpa perlu meng-download gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya dari website Sketchfab itu kita perlu download lalu upload, keunggulannya itu kita bisa melihat ukurannya gitu Bapak Ibu. Kalau langsung di sini kita nggak tahu nih ukurannya berat atau gimana, tahu-tahu nanti zong gitu ya. Nah, kita tinggal pilih aja di sini boleh jaring-jaring kubus seperti ini. Nah, ini sudah ada atau kalau mau lebih banyak pilihannya juga bisa menggunakan bahasa Inggris seperti ini, cube, bahasa Inggris dari kubus itu sendiri. Nah, ini ada banyak pilihannya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi eh, kadang ada juga yang sudah mengupload itu pakai bahasa Indonesia, jadi kebacanya jaring-jaring kubus dan memang itu ada, maka dia akan muncul. Kalau misalkan memang objeknya itu yang mengupload adalah orang luar, yang ada di Sketchfab-nya, maka itu otomatis dia akan menggunakan bahasa asing seperti itu Bapak Ibu. Jadi pandai-pandai kita aja untuk searchingnya ini menggunakan bahasa yang mana kira-kira nanti objeknya dapat digunakan seperti itu. Jadi kebetulan mencari jaring-jaring ya, jaring-jaring kubus. Nah, kita ambil yang ini kemarin. Ini kalau sudah, dia akan masuk ke sini. Nah, ini tampilan awalnya dia sekecil ini Bapak Ibu. Kecil nih. Nah, kemarin yang tampil di video itu dia sangat besar. Oke, ini dia objeknya. Nah, ini kita pengen yang namanya, sebentar, kalau kita full kan nanti sulit ininya ya, gak apa-apa ini aja deh. Ini kita pindahkan. Nah, ini sama ya. Kalau X itu gesernya kiri kanan, kalau Y itu atas bawah, ini naik turun. Kalau Z itu depan belakang. Gitu. Nah, ini pilihannya kita perbesar. Kemudian kita putar, rotasi seperti ini, putar. Kita atur lagi posisinya seperti ini. Kemudian kita ukur lagi besar, kemudian kita turunkan. Ingat ya Bapak Ibu ya, kalau kiri kanan itu pakai X, kalau naik turun pakai Y, dan maju mundur itu pakai Z gitu. Nah, ini kita turunkan. Oke, ini kira-kira udah tenggelam, ya nggak tenggelam deh gini. Ini kalau masih kurang besar bisa dibesarkan lagi. Kalau sudah, tinggal klik down. Nah, ini Bapak Ibu, kalau salah-salah kita klik dan lupa mengunci, itu bisa bergerak-gerak loh Bapak Ibu, gini. Nah, ini. Nah, kita atur lagi posisinya yang mana yang pas. Kalau sudah pas, jangan lupa klik namanya lock. Artinya kita mengunci, posisinya sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Nah, ini sudah pas. Oke, nah ini namanya keterangan-keterangan tentang si ini, kubus ini tadi. Nah, ternyata kubus ini tadi
Dia berasal dari website Sketchfab ini, Bapak Ibu, ketahuan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin, sebentar, Bapak Ibu ingin menghilangkan tulisan ini, text box-nya ini juga bisa. Caranya, klik aja objeknya yang punya tulisan ini, kemudian pilih yang namanya info. Nah, info ini ada pilihan show info panel in space. Jadi artinya kalau kita pilih, kita aktifkan ini, dia akan aktif ini Bapak Ibu. Keterangan ini tadi. Kalau misalnya kita off-kan, dia hilang. Nah, tampilannya bersih seperti itu. Nggak ada lagi. Kita ulangi lagi, kalau misalnya infonya ini kita aktifkan, nah muncul lagi dia di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita off-kan, nah sudah seperti ini bersih. Nah, ini sudah dikunci ya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini tampilannya kalau sudah ada gambar, ada GIF, kemudian ada lagi namanya video. Nah, kemarin ada namanya video. Videonya itu dimasukkan tanpa menggunakan bingkai dari templatenya. Di sini kemarin ya, kita munculkan. Bagaimana caranya memunculkan video itu tanpa dari template di tembok ini? Itu caranya sama. Kita klik yang namanya tombol add content. Lalu pilih yang namanya upload, kemudian pilih select from your device, artinya dia akan mengambil dari perangkat kita. Misalnya videonya yang pendek aja ya, termasukkan. Karena ini kebetulan juga jaringannya kita pakai untuk Zoom. Nah, yang pendek yang mana ya? Videonya misalnya ini yang pendek. Nah, ini kalau sudah dia lagi proses upload. Nah, ini ada pilihannya flash in frame. Artinya, kalau kita pilih yes slide it out, berarti nanti dia akan masuk video yang Fitri upload tadi ke salah satu bingkai yang ada di ruangan tadi. Kalau misalnya kita pilih no thanks, dia akan muncul di depan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Videonya ini muncul di depan kita tanpa pakai bingkai. Gitu. Nah, ini dia videonya. Ini video ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menempelkan nih videonya, kita ingin menempelkan di tembok, itu kita atur, kita klik lagi, kita rotasi, kita putar seperti ini, kemudian kita geser ke belakang seperti ini menggunakan sumbu X karena tadi posisinya udah diputar. Nah, kita perhatikan sampai dia hampir jebol, jebol tembok itu hampir hilang. Nah, gini. Kemudian kita pilih dinaikkan pakai sumbu Y, lalu skalanya kita besarkan. Seperti ini. Nah, ini kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik down. Nah, kita bisa cek nih, videonya ini udah pas belum letaknya. Nah, gini. Nah, ini udah pas belum? Nah, kalau sudah pas, sebentar. Ini kalau sudah pas, nah ini sudah pas ya. Kalau sudah pas, nanti Bapak Ibu bisa di sini nambahnya show frame. Show frame ini artinya kita menampakkan yang namanya bingkai. Jadi pemberian bingkai itu bisa nanti setelah kita tempelkan video kita ini ke tembok ini. Kalau kita pilih show frame, nah dia akan menjadi kelihatan ya, kelihatan bingkainya. Oke, kita lihat dari jauh. Kita lihat dari sini. Oke, ini dia videonya. Nah, sebelumnya itu kita nggak pakai frame. Nah, seperti ini sudah diatur tempatnya. Kalau sudah pas, jangan lupa dikunci ya Bapak Ibu ya. Kadang nanti salah-salah pencet dia lari. Kita pilih lock. Kalau sudah dikunci, kemudian itu sudah tidak bisa kita proses membingkainya lagi. Nah, kalau ingin menambahkan bingkai, dibuka dulu. Nah, itu ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada pilihannya di sini show frame. Tampilkan bingkai. Nah, kalau misalkan tampilkan bingkai juga boleh, kalau misalkan polos seperti ini juga boleh. Nah, misalkan kita tampilkan aja bingkai seperti ini, lalu kalau sudah kita lock, kita kunci kembali. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada anak yang masuk ke ruangan, itu dia videonya nggak akan otomatis Bapak Ibu seperti GIF ini tadi. Kalau di GIF ini dia otomatis karena prinsipnya dia loop berulang-ulang gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini video, kita harus klik dulu.
baru dia play seperti itu. Mbak Pit, Nurul Fadilah. Heeh. Iya, Bu. hmm, Ini Bu siapa nih? Ibu Nurul dulu lah. Oh iya, oke. Bu Nurul dulu ya. Mana Ibu Mohon Nurul tadi? maaf sebelumnya karena Oke. saya belum bisa on cam, Kak Fitri, Mm-mm. karena ini Oh ya. jaringannya kebagi. Heeh. Saya kemarin udah coba yang Mm-mm. video, kalau yang frame insya Allah aman. Beberapa gambar itu sudah bisa masuk. Nah, untuk yang video, kebetulan videonya itu kan saya tag sendiri. Nah, Mm-mm. kemarin itu videonya 172 MB, Pak. 1 menit itu gagal. Mm-mm. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, jika nanti yang dimasukkan video 360 derajat itu kira-kira bisa masuk atau tidak ya Pak? Wong video dengan resolusi yang biasa saja susah masuknya. Atau mungkin ada opsi lain untuk memasukkan video 360 ke ruang virtual. Terima kasih Boleh. sebelumnya Pak Agung dan Mbak Fitri. Ya, sama-sama Bu Nurul. Bapak yang jawab? Eh, ini Pit, udah saya kirim di grup itu Oke. Mm-mm. batasan ngirim file di Spatial. Jadi di situ ada Oke. kayak kalau udah kebuka ya, kalau MP4 Oke, sudah. 60 MB, kalau MOV kayak gitu. Nah, eh, tentu kalau video panjang 170 jenengan Mm-mm. harus kompres. Kan ini Ya. akun kita tanda kutip kan akun free ya. Jadi kan akun tentu semua ada batasannya. Kita maksimalkan dulu yang free. Nah, nanti kalau memang ini sebenarnya kalau ini mau dibikin proyek, mau dibikin kayak game yang bisa orang bisa masuk ke ruangan ini, kalau lihat di contoh jutaan proyek yang sudah dibuat kawan-kawan tuh bisa dijual lah, gampangnya kan kayak gitu. Nah ini kita belajarnya kan memang di akun free ya. Jadi memang ada batasan yang harus kita sepakati. Jadi kayak Mbak Nurul ya dikompres Mbak. Yang 170 tuh dikompres tuh bisa 60%. Nanti Fitri kirim link namanya MP, MP4 kompres. Jadi kalau video-video MB-nya banyak itu kalau dikompres itu tanpa mempengaruhi kualitas video itu bisa bagus. Itu. Pertanyaannya ada lagi ya. Tadi apa lagi? Memasukkan yang tadi video 360, Pak. Oh ya, 360 bisa Pit, dicoba aja nanti Mm-mm. kan dia 360 kan biasanya kayak bulat apa gitu terus kita masuk. Mm-mm. Ini Fitri masukkan link apa ya? Link kompres video dulu ke grup. Oke, kita lanjut ke Ibu Faula tadi mau bertanya ya, Bu ya. Silakan, Bu. Iya, makasih Mbak Pit. Ya, Saya sama-sama, mau Bu. nanya. Kemarin malam kan saya udah coba bikin akun, terus udah Mhm. bikin nama akunnya tuh nama saya sendiri. Terus malam ini pas saya buka, akun saya itu nggak ada gitu. Tapi tulisan loginnya juga nggak ada. Terus bikin mau masuknya itu disuruh bikin akun baru namanya Offensive Hippopotamus berapa lah gitu kan Mbak. Nah, terus tampilan di laptop saya tuh beda sama Mbak Fitri, makanya saya bingung carinya di mana gitu. Kayak Oh, tulisan create sama apa tadi ya? Ibu Beda. bukanya tadi dari link atau sama kayak Fitri tadi, Bu? Diproses di Google, searching, Ah, spatial gitu? ngikutin Mbak Fitri dari Hmm. Google. Oke, coba nanti japri aja kita ya, Bu ya. Oke, oke, oke. Ya, oke. Kasih Mbak. Kita lanjut dulu sama-sama, Bu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari ini Pak Bu Harnani bertanya, satu akun berapa kali free Bu Fit? Punya saya udah habis karena tadi malam udah untuk coba. Bapaknya mana nih? Tiga, tiga, Halo Pak. tiga, 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 Untuk space-nya tiga, itu, tiga. mm, maksudnya bikin Space-nya ruangannya gitu ya? tiga virtual, tiga room. Jadi nanti kawan-kawan ada juga yang buatan guru-guru lain yang sudah
Jadi kita tinggal pakai juga banyak, ada ribuan. Jadi kayak misalnya ada kita bikin matematika yang kayak Fitri tadi, ternyata kalau kita searching, ada ribuan yang udah bikin. Nah, kaitannya dengan mapel, misalnya matematika ada 10 room, nanti kimia, fisika, nanti yang sejarah dan sebagainya itu udah jadi. Kita tinggal make. Tinggal make itu artinya kita tinggal masuk ruangan itu, nggak bayar, lalu menjelaskan ke anak-anak. Nah, seperti itu bisa. Nah, yang kita pelatihan ini kan membuat dari nol. Membuat dari nol, dibuat. Nah, kebetulan roomnya itu adalah template bawaan yang dari Spatial. Ada nanti yang Fitri kalau udah selesai ini, saya jelaskannya dari nol juga, tetapi bukan dari template. Kita menggunakan custom. Custom itu artinya kita download dari Sketchfab atau web lain, virtual-virtual yang unik-unik, misalnya kayak virtual pantai, virtual gunung, itu bisa dimasukkan dan kita bisa menambahkan lagi seperti tadi. Kayak nambah hewan, nambahkan custom orang, menambahkan objek gambar, video, dan sebagainya. Nah, kalau terkait pertanyaan Bu Harnani ya, satu akun tiga proyek. Coba boleh di ini kan Pak, cara menghapus space yang udah terlanjur Oh ya, dibikin. oke, siap. Share screen. Ini ya, udah terlihat. Nah, Udah Pak. oke. Jadi kalau ini kita punya akun, di sini Bapak Ibu ada garis tiga di sini, ujung kiri. Lalu kita pilih yours. Nah ini nanti proyek kita yang tiga itu ada di sini. Satu, dua, tiga. Ini saya pakai akun baru ya. Nah, lalu diklik titik tiga, lalu tekan delete. Nah, maka ini udah nggak ada lagi. Udah hilang. Jadi kita nggak punya proyek sama sekali. Nah, memang ini kan ada batasan ya, ada batasan. Jadi kalau ya memang itu yang kita bisa apa nih? Ah, hari ketiga ada satu web yang memang space-nya bisa banyak gitu. Tapi nggak sedetail, nggak semenarik yang kita punya gitu. Tapi itu juga bagus. Kita bisa bikin ruangan sendiri, bikin apa sendiri. Gitu ya, Bu ya. Saya akan masuk menjelaskan ke sesi berikutnya, yaitu berkaitan dengan yang namanya mengcustom virtualnya. Jadi kalau kita boleh lihat, saya akan share ke teman-teman. Saya copy, linknya saya kirim ke grup WA. Yang punya kesempatan, kita masuk ke ruangan itu. Nah, nanti kita buat gitu. Nah, saya share screen. Ini dia. Sudah terlihat, Fit? Sudah Pak. Oke, kita di sini di sebuah alam yang menarik. Linknya udah saya kirim. Nah, coba Anda masuk ke ruangan ini. Memang nggak ada apa-apa. Ini hanya sebatas, tapi ini kita bisa jalan-jalan. Ini terbang ya. Nah, ini bukan proyek saya. Ini proyek punya orang yang sudah diupload ke website ini. Lalu kita coba manfaatkan. Nah, artinya tidak murni harus ruangan kayak tadi. Kita bisa kayak gini bikin sendiri bisa. Ini kan saya turun. Coba kawan-kawan silakan turun ke bawah, ikuti saya. Itu ada 5 orang, 6 orang. Ini kalau kawan-kawan yang sedang melakukan riset penelitian untuk tesis atau penelitian yang lain,
ini bisa kita apa nih, nanti desainnya seperti apa dan sebagainya kita harus komunikasi biar hasilnya yang bagus gitu. Kayak gini kan bagus. Cuman ini kalau ini saya jalan terus ini terjun nih. Ah, terbang dia. Kebetulan nggak ada terjun payung ya habis gitu. Ya kalau digerakkan dia langsung turun gitu. Ya kayak gini. Artinya nih di sini kita bisa ya jalan kemana aja bisa. Kebetulan kalau ini modelnya 3D-nya hanya yang bagian atas, sementara yang bagian bawah itu adalah semacam picture, gambar saja gitu. Tapi kalau kelihatan dari sini benar-benar kayak betulan. Karena kalau membuat 3D semacam ini sesuatu yang memang rumit kalau semuanya ya. Tapi kalau hanya sekedar yang di atas ini banyak gitu. Caranya insya Allah gampang. Nah itu membuat aset 3D kayak gini itu menggunakan kalau Anda sudah memang berkutik di dunia 3D animasi itu ya pekerjaannya bikin-bikin kayak gini. Bikin kartun, Upin Ipin itu kan di 3D animasi kayak. Nah, cuman kalau kita sebagai guru kan sekedar bisa membuat yang sederhana ya nggak apa-apa, tapi manfaatnya jelas ke anak-anak. Manfaatnya jelas ke anak. Ah, ini memang bisa kemana-mana. Jadi Bapak Ibu kemana aja bisa itu. Tapi ingat ini disetting hanya di atas. Kalau Bapak Ibu terus sampai ujung, maka akan terjun bebas. Ini saya coba. Silakan aja dicoba. Anda di sini kan udah habis. Ini kan udah di pinggir jurang nih kayak gini. Ini kalau kayak gini, ya selesai terjun. Tapi dia akan naik lagi seperti tadi. Nah, seperti kembali ke atas lagi. Nah, ini karena kalau ini buatan kita sendiri, maka ini bisa ditaruh-taruh kayak rumah, kayak pohon, apa aja bisa diletakkan. Nah, kita bisa membayangkan semacam kayak study tour atau field trip atau wisata atau outclass di sekolah. Outclassnya hari Minggu, anak-anak sedang di rumah. Nah, kita outclass, Bapak punya soal kerjakan di ruang virtual ini misalnya. Nah, anak-anak dikasih link kayak tadi di grup WhatsApp, lalu anak-anak disuruh masuk menggunakan handphone bisa, menggunakan apa nih, laptop bisa, lalu disitulah ada komunikasi. Nah, komunikasi di spatial ini adalah Anda tinggal menyalakan mikrofon, lalu komunikasi. Atau anaknya disuruh diam dulu, baru kita melakukan yang namanya komunikasi. Jadi gurunya ngomong dulu, menjelaskan ini adalah sebuah gunung bla 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 bla, baru nanti anak dikasih pendekatan apa nih? Pendekatan ke intinya ya dijelaskan apa aja lah terkait virtual ini. Nah, Bapak Ibu, kalau ini Alhamdulillah ini luar biasa. Coba Bapak Ibu screenshot itu. Orangnya kan banyak. Mas Agung, Siap? itu berarti gunungnya gunung apa ya Mas? Itu gambar apa ya Mas? Ya, jadi yang kita injak sekarang Ya. ini adalah 3D model dibuat menggunakan Blender lalu di custom ke spatial. Nah, setelah praktek ini kan saya mau mengajarkan ke teman-teman adalah bagaimana memasukkan 3D model ke spatial ini gitu. 3D modelnya banyak. Kebetulan nih 3D modelnya adalah kalau Prof eh, lihat secara detail, jadi ini sebenarnya melayang Prof di sini, Prof. Ini sebentar
saya saya gini kan. Jadi ini sebenarnya kalau saya naik ke atas itu kosong, Prof. Nah, itu kayak gitu, Prof. Terlihat, Prof? Ya, 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 Ah, ya. jadi dia melayang. Tapi kan kita kan secara visual ke anak-anak kan yang dipakai ininya aja. Jadi yang alasnya kan kayak gitu. Iya, Nah, iya. yang ada di bawah ini atau di sekitaran itu, di sekelilingnya itu adalah semacam kayak gambar saja, Prof. Jadi gambar 3D memfoto sebuah, jadi kayak Prof kan pengen kebun teh di Iya, iya. pegunungan di Jawa Barat misalnya, di foto nanti yang ada satu bagian, misalnya sedikit sedikit ada bukit itu kita capture lalu kita desain di Blender jadinya kayak gini, Prof. Jadinya kayak gini. Bagus, Nah, bagus, bagus. Ya, ya. baru nanti setelah ini jadi kan kita bisa mengcustom mau ditaruh rumah, mau ditaruh meja, mau ditaruh objek orang-orang petani dan sebagainya itu bisa. Nah ini insya Allah sangat keren sekali. Kita bisa memanfaatkan ini tidak sekedar hanya dunia sekolah, tapi ya banyak di perguruan tinggi mau kan ini aja baru terkait pegunungan ya alam lah gitu. Belum nanti yang di lab kimia, di laboratorium sejarah dan sebagainya itu. Nah, oke, clear. Ini finish. Saya akan memulai mengajarkan bagaimana mendownload virtual 3D lalu dimasukkan ke spatial. Gitu ya. Silakan Anda permisi keluar dari ruangan ini. Keluarnya kayak mana? Ayo, keluarnya kayak mana Bapak Ibu? Oh, ternyata ada 15 ya. Keren-keren, udah pada bisa nih sekarang. Gimana keluarnya, Pak? Ayo, keluarnya kayak mana? Jadi klik sini, Anda langsung keluar saja. Ini. Keluar, Bu. Oh, sebentar. Sebelum keluar, saya mau ngasih. Ini sebenarnya keren, mungkin Bapak Ibu baru ada yang tahu. Jadi tekan huruf T, tekan huruf T. Nah, lalu ada reaksi. Kalau angka 1 begini. Nah, angka 1 itu ngasih jempol, kayak gitu. Angka 2, dada, halo. Kayak gitu. Ayo coba, dicoba. Angka 3, goyang-goyang. Ayo, 3 semuanya. Angka 3. Oh, Bapak Ibu nggak mendekat ke saya ya? Mendekat ke saya dong. Ini saya di sini, di belakang sini. Lari, lari, lari. Oke, nih. Ingat, sekali lagi saya ulang. Tekan huruf T, lalu tekan angka 1 ngasih tak jempol, angka 2 dada-dada, angka 3 goyang-goyang, angka 4 goyangnya lebih apa namanya? Lebih cepat dan kelima ya ada. Nah, ini sopo wae ini namanya. Kapibara, Sinsila, Salsa, oh Delfri. Delfri goyang enggak nih? Ya oke. Ini siapa nih yang goyang terus dari tadi ini yang di atas nih? Oh Bu Dia. Oke, good. Ini Anda sebagai guru seperti ini. Bayangkan kalau ini anak SMP, SMA itu sesuatu yang insya Allah akan luar biasa lah mereka. Kita ngajar lewat virtual eh, di ruang kelas, boleh. Kan anak-anak bawa handphone ya kalau anak besar ya. Di ruang kelas lalu tayangkan lewat proyektor. Ya, silakan Anda berkreasi sendiri ngajar seperti ini. Ini namanya namanya eh, space yang ada jutaan di sini. Jadi kita tinggal pilih aja sesuai kayak ini. Oke, baik. Prof. Darmin ternyata screenshot ini juga apa tuh?
kawan-kawan yang sedang lagi bergoyang. Oke, saya close. Silakan Anda keluar dulu. Di sini, Bapak Ibu, saya akan mengenalkan ke Anda sebuah website namanya Sketchfab. Nah, di sini Sketchfab ini kalau kita buka, kan ini sebuah web yang menyediakan 3D model. 3D modelnya jenis filenya banyak. Ada FBX, ada GLB, GLTF, dan sebagainya. Nah, ini pastikan Sketchfab Anda udah punya akun nama Anda gitu. Dan ini juga bisa kalau Anda udah nanti misalnya ada yang fokus pengen jadi animator, ini bisa nanti boleh saya kursus privat boleh. Ini kita bisa jual 3D yang kita punya, kita desain lalu diupload ke sini. Ini contoh saya udah punya proyeknya kayak gini. Jadi kayak ini kan mengenalkan 3D uang. Jadi kayak uang 100 kayak gini. Kebetulan ini free downloadable. Jadi memang sengaja ini biar dipakai untuk belajar matematika mengenal mata uang secara 3D. Nah, di sini sudah dilihat 160 orang, 84 dan sebagainya sampai yang lain-lain. Saya 3D modelnya ada mengenal tentang saya membuat desain peta provinsi Indonesia dan sebagainya. Nah, kembali ke Sketchfab yang tadi, agar spesifik yang kita cari itu ketemu, maka kita harus mengetikkan di kolom searching. Di set ini Anda ngetik, misalnya saya ketiknya namanya metaverse. Metaverse. Memang lebih enak, lebih karena konten ini aset 3D-nya kan lebih banyak yang mengupload orang luar negeri. Orang Indonesia sedikit. Karena mungkin yang ke animatornya sangat kurang. Nah, kalau saya klik metaverse lalu saya klik downloadable, maka kita akan menemukan ruang-ruang virtual yang gratis. Ruang virtual yang gratis yang bisa dimasukkan ke Spatial. Nih, contohnya akan kayak gini. Ini kita pelan-pelan saya scroll ke bawah. Dan tadi di ini juga sudah saya kirim di grup WA beberapa contoh virtual room yang kita Anda boleh coba. Nah, di sini kayak gini. Nah, Anda searching yang ada logo downloadable. Kalau agak lama nyusahnya, ya memang ini harus sabar, harus pelan-pelan Anda namanya kita nyari yang gratis ya. Padahal nih kalau dijual harganya lumayan mahal gitu. Nah, kayak gitu. Nah, atau searching lagi namanya VR virtual. Nah, ini kalau kita searchingnya pakai kalimat ini, insya Allah lebih banyak lagi. Nah, ini yang downloadable agak lumayan banyak. Saya coba dulu, kita pelan-pelan kita cari room yang bisa kita buat. Dan tadi saya sudah mendownload ini virtual room free. Nah, ini kan udah saya downloadkan kawan-kawan, tinggal nanti dipakai. Nah, misalnya kayak gini. Ini juga bisa kita. Nah, ruangannya biasanya kalau kita gini kan jadinya kayak gini. Tapi kalau kita udah masuk, nah jadinya seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke ruangan ini, kita download, kita masukkan spatial, nanti bisa.
Atau saya buka, saya ketik di sini virtual galeri 1. Nah, ini ada di yang udah saya kirim juga. Nah, semacam ini. Nah, ini kita bisa kayak tadi. Atau ini juga bisa. Nah, yang tadi kaitannya dengan misalnya kita mau bikin cari bukit dan sebagainya, ya kita tinggal ketik aja di sini gunung ya. Nah, di sini jadi ini menggunakan ini juga kalau kita downloadable ada banyak yang bisa kita kayak gini, ini bisa kita download kayak gini. Nah, kita lihat, kita buka. Jadi kayak gini, kita nah ini kalau Bu Nurul tadi kan yang kaitannya dengan 360 ya kayak gitu. Atau yang ini. Kita download salah satu aja, lalu kita praktek. Nah, misalnya ini kita coba bikin, kita praktekkan dengan cara download, cari file GLB, lalu kita simpan, kita kasih, ini namanya, oke, kita simpan. Nah, di sini sedang berproses, ujung kanan atas, hasil yang kita download. Hasil yang kita download. Ini kayak diorama pantai ini sambil nunggu download, selesai. Nah, diorama pantai dan sebagainya. Ini kalau di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, ada jurusan namanya animasi. Banyak. Dan saya ngisi beberapa kali guru-guru SMK dikenalkan namanya Blender. Jadi belajar Blender itu membuat desain-desain seperti ini, lalu mereka bisa menggunakan Oculus atau apa, bisa kita manfaatkan. Oke, download sudah selesai. Saya masuk ke Spatial, saya buka baru Create, lalu di sini kan template yang kayak Fitri pakai tadi, eh, Obsidian, ada Aries Gallery, ada Auditorium. Ini kan udah bawaan dari sananya. Nah, kita pengen mengcustom space yang kita upload sendiri. Nah, caranya adalah upload custom space. Pilih yang ini. Nanti saya kalau ini penjelasan saya sudah selesai, saya ingin dari peserta mempresentasikan seperti saya, room yang sudah Anda buat. Mungkin ada yang udah bikin berbeda dengan yang saya buat, berbeda dengan yang Fitri buat, hasilnya kayak apa. Coba presentasikan ke Zoom ini, syukur-syukur kawan-kawan diajak masuk ruangan itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan ada namanya marker area. Jadi kotak-kotak ini sebuah area di mana nanti kita pengen memasukkan objek. Nah, objeknya ya kalau kayak tadi kita udah punya virtual room-nya gampang, tapi ini kan benar-benar kosong. Tentu yang kita butuhkan pertama adalah rumahnya. Eh, Tempatnya yang mau kita masukkan. Mau rumah, mau museum, mau perpustakaan, mau lapangan, mau apa, gunung, sebagainya. Nah, inilah tempat kita meletakkan. Bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi. Kita tinggal klik plus, add content, lalu Anda pilih upload, select from device. Nah, cari tempatnya itu mana. Objek
file GLB-nya tuh yang mana yang mau Anda masukkan. Nah, ini sedang upload progress. Kita tunggu beberapa saat sampai sampai objek itu masuk ke area ini, marker area. Nah, ini sedang upload in progress. Nah, ini sudah processing, sudah jadi. Nah, ini biasanya sangat kecil. Nah, nanti kita custom dengan cara menggeser di sumbu X, Z, dan Z. Nah, nanti kayak apa itu bisa. Nah, ini kawan-kawan sudah terlihat ya. Memang sangat kecil. Kita tinggal geser saja. Seperti yang Fitri ajarkan tadi. Kita scale dengan zoom. Nah, seperti ini. Kita turunkan dikit. Turunkan Z. Nah, misalnya kayak gini. Nah, seperti ini kan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nah ini yang, aduh, kita ulang lagi. Saya ke pencet nih tadi. Nah, kalau sudah, objeknya kita kunci. Nah, objeknya, ini udah bagus belum ya? Sebentar ya. Saya, oke. Objeknya kita, sebelum kita kunci, di sini Bapak Ibu, silakan perhatikan dengan cermat. Ada download, ada lock unlock, lalu ada replace, ada edit, ada info, ada duplicate, menduplikasi, ada set custom environment. Nah, di sini ini yang kita harus klik. Diklik sini, lalu diklik yang atas. Silakan kawan-kawan yang mau mencoba, mungkin dengan praktek yang lain, room yang tinggal down, ya betul Mbak Fit, objek ini harus di-download dulu ya. Ada yang harus di-download, ada juga yang kita tinggal pakai. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini alhamdulillah bisa. Jadi saya pergi dulu ke loncat tuh kayak mana? Loncat. Spasi, Pak. Oh ya, oke. Nah, Bapak Ibu ini kan contoh aja. Jadi ini atau dengan mengarahkan mouse-nya juga bisa. Jadi ini kebetulan ada beberapa yang sudah ada animasinya. Kita bergerak ke depan. Jadi ini kan buatan sendiri gitu. Ada animasi kita cari. Nah, ini udah animasinya kan bergerak. Cuman yang lainnya ini statis gitu. Nah, ini kalau kan kita bisa bikin lab virtual. Ini bisa nih, saya di ini anaknya nakal kan, jadi bisa berdiri di atas meja. Coba nih, nah, bisa kan? Ini nakal nih. Loncat meja bisa, turun lagi lah. Nah, ini menggunakan di sini. Jadi yang tadi saya ulang, jadi Anda bisa mendownload lalu dimasukkan. Nah, kawan-kawan pun bisa langsung gabung kayak tadi di sini. Gabung di sini bisa. Nah, tadi mungkin tata letaknya sehingga dia terbang jatuh ke bawah ya. Kayaknya nggak pas. Nanti dicoba lagi yang terkait
Nanti bisa pantai, bisa apa aja. Maka di Sketchfab yang Anda buat ini bisa. Nah, sekarang nanti teman-teman bisa praktek. Sekarang saya akan buka dengan cara garis, bukan. Yang ruangan ini kan bisa ditambah-tambah, klik plus, mau ditambahkan gambar, mau di-upload 3D model, mau di apa aja bisa. Mau dikasih kursi, meja, mau ditambah apa aja bisa. Nah, tinggal ini kreativitas kita saja. Nah, di spatial ini ada namanya space di paling bawah. Garis 3, space. Nah, di sini ada jutaan ruang virtual yang sudah didesain oleh ya ribuan orang dari berbagai negara. Nah, ini sampai unik bisa dimainkan kayak game, bisa dibikin jadi kuis dan sebagainya. Nah, ini memang membutuhkan detail lagi. Nanti ada ilmunya namanya Unity gitu. Yakin teman-teman ada juga yang udah kenal dengan Unity, bagaimana membuatnya dan sebagainya. Nah, kalau tugas kita karena ini hanya Anda pengen mempraktekkan ke anak-anak, tentu ini memanfaatkan namanya. Memanfaatkan ruang space yang sudah ruang virtual ini tinggal kita pakai. Nah, ini kalau Anda scroll ke bawah ya sampai besok pagi nggak selesai. Maka Anda harus mengetikkan di kolom pencarian kata yang ingin Anda cari. Misalnya eh, nah, tinggal diketik misalnya ini, lalu Anda tinggal mencari. Nah, di sini nanti akan ketemu virtual-virtual yang sudah dibuat oleh beberapa orang. Dibuat oleh beberapa orang, tinggal menggunakan. Misalnya yang hubungannya dengan kimia. Ada nggak nih? Oh, tapi sedikit ya. Padahal saya ngetiknya udah bahasa Inggris. Apa ya? Yang ada usulan mau nyari apa? Biologi. Sama ruangannya belum ada yang ruangan. Oh, gini. Coba ya. Nah, ini karya-karyanya banyak. Nah, ini contoh ini deh. Ini bagus juga. Sebentar. Ini coba. Nah, ini sudah bisa. Nah, memang kalau untuk agar desainnya ini dikasih tanda panah berarti kita mulainya dari ke kiri ya. Ikuti panahnya aja ke kiri. Ada apa? Jadi bisa naik apa tidak coba ya? Kita coba. Biasa harusnya bisa. Nah, ini bisa naik. Nah, kayak gitu jadi Bapak Ibu. Jadi saya ulang, kalau bikin baru, upload custom space, lalu Anda, jadi kalau sudah muncul area kosong, marker area yang free, yang tidak ada apa-apanya, baru kita create, add content, upload mau yang mana gitu. Mau apa yang kita pengen masukkan. Gitu. Ini saya contoh aja.
Oh ini, bentar, ini Ka'bah ini hanya 3D biasa, bukan virtual. Kelas virtual, VR Store, futuristik. Jadi setelah memasukkan objek virtual semacam ini, tugas Anda itu mengcustom sampai sesuai keinginan. Kita, kalau udah sesuai keinginan, nah kalau sudah seperti ini, posisi kita udah di lantai, lalu di set custom ini. Pilih yang atas. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita sudah punya desain sendiri, tinggal nanti kita template, kita add konten apa aja, mau gambar, mau video, mau apa aja bisa. Jadi kayak saya akan mengupload 3D model. Nah, 3D modelnya apa? Misalnya kaitannya dengan mesin. Ini contoh aja ya. Atau Islamic Muslimah. Nah, coba ya. Jadi saya memasukkan objek 3D manusia juga gitu. Ya, cuman manusianya ini statis. Statis. Jadi memang saya downloadnya nggak ada animasi. Jadi kayak gini, saya taruh di si, nah kayak gini bisa. Jadi ini objek 3D-nya kita tambahkan orang, bisa. Add content, saya kunci dulu. Oke, biar nggak lari-lari. Lalu tambahkan add kontennya. Saya punya aset 3D banyak yang memang sudah saya simpan. Karena memang kebutuhan beragam untuk pelatihan, untuk proyek dan seterusnya. Nah, kayak ya banyak yang bisa kita, ini mungkin waktu luang Bapak Ibu yang memang harus space waktu, spare waktu yang agak lumayan ini, karena terkait dengan 3D dulu. Pertama filenya ukurannya nggak kecil, ukurannya memang besar. Yang kedua memang butuh ke detail. Nah, tadi saya sudah sampaikan sama Prof, buat kawan-kawan yang memang nanti untuk riset itu kita harus diskusi eh, privat aja, nanti diajari sesuai kebutuhan, mau apa aja bisa. Tapi kalau kawan-kawan yang memang hanya sekedar pengen tahu, lalu mencoba ini dikenalkan ke anak-anak, ya monggo aja. Ini banyak yang bisa kita buat. Nah, kayak gini kan bisa. Jadi ngajarkan anak bisa lewat virtual. Bahkan kalau di jenjang, saya nggak tahu apakah ada sekolah Anda yang udah dapat bantuan VR Box atau Oculus. Boleh nanti tunjuk tangan siapa yang dapat, lalu apa yang sudah Anda manfaatkan bisa. Nah, saya pengen ada satu peserta yang presentasi, mungkin sudah punya proyek sambil kalau ada pertanyaan ya langsung aja live di Zoom. Nah, besok, Pak, sebentar Pak, ada yang nanya nih Pak. yep, Yang untuk Ando itu kira-kira bisa nggak Pak pakai tombol Ctrl Z di Ando gitu Pak? Proses yang udah terlanjur dilakukan di Spatial, gimana cara Andonya gitu Pak? Adakah caranya? eh, tidak ada Bit. Itulah yang Fitri kemarin melayang-layang hilang. Ya, memang kita harus detail. Ya kalau kayak gini, edit
ke delete gitu ya misalnya ya. Share screen, Pak. Pak, share screen, Pak. Eh, Share screen. oh, kayak mana nih? Ini ya, ke delete ya misalnya ya. Iya, Pak. Ini kan delete, Hmm. Control Z, nggak bisa. Ya mungkin ini kaitannya dengan 3D. Jadi di hampir di rata-rata software ini nggak ada Ando. Bahkan di Assembler pun Ando juga baru muncul beberapa waktu yang lalu. Jadi memang agak, karena mungkin aset ya, aset 3D model harus permanen kali enggak. Nggak tahu juga ini. Ini di hotel ya. Ada lagi Fit, pertanyaannya? Saya buka aja lah pertanyaannya. Share link project sama menambahkan teks, Pak. Oke, siap. Jadi kalau di sini, ini orangnya kok berantakan kayak gini ya, mukanya ya. Saya delete lah. Menang. Astagfirullah. Eh, kita tambahkan objek. Misalnya objeknya adalah yang bawaan ini aja lah. Ini ada cermin juga ya. Tadi kan Anda terlihat di sini. Ini kan ada cermin ya. Nih kita berkaca di sini bisa nih. Mana orangnya Pak? Tapi kok kalau avatar nggak bisa berkaca ya? Bisa, Pak, tapi kacanya yang dari ininya, spatialnya. Itu kan Iya. dari custom ruangan. Oh iya. Nah ini kita add konten, lalu cari objeknya, lalu boleh Anda cari keterangan, menambahi keterangan ya, menambahkan keterangan, biar itu jadi gurunya tuh jelaskan. Nah di sini dikasih info lalu dikasih deskripsi Bapak Ibu. Jadi di sini kubik. Nah, di sini dikasih deskripsi. Misalnya apa, Pit? Kubik adalah Rubik 3x3 tuh, Pak. apa? Rubik 3x3 itu. Rubik 3x3 adalah gitu ya. Nah, ini istilahnya ini saya template copy aja ya. Ini copy saya tempelkan ke sini. Begini batasannya 280 karakter saja. Lalu kita simpan. So, ini dinyalakan ya. Simpan. Lalu kalau kita ini udah dikunci, kita lari ke sana. Oke, kita klik jadi si ininya detailnya ada di sini Bapak Ibu. Tadi udah belum simpan ya? Ini udah saya kunci kok masih kelihatan terus ya. Diklik judulnya, harusnya muncul nih. Kenapa nggak mau nih? Kan tadi pertanyaannya betul kan? Seperti yang saya bayangkan kan? Cara menambahkan tag.
Cara menambahkan tag itu maksudnya tag 3D atau apa ya Bu ya? Tulisan gitu Mas deh. Ada tulisannya di sini ya Bu ya. Betul kah? Ada jawabannya Bu? Kalau Fitri kemarin yang pakai bantuan PowerPoint itu, Pak. Kalau Kalau yang di ya ininya, mm, bisa ditambah di sini Bit. Namanya ya eh di itu catatan kan. ya add note. Kita tambahin begini. Eh, apa tadi ya? Dan itu mahasiswa S2 tes Mas. Oh iya, pendidikan kimia semester 2 ya, Mas Delbris. Ya, Mas. Sebut Eh, Jeffries. ada Pak Delbris bikin custom virtualnya. Tadi sementara mau buat Mas Agung, cuman karena mungkin jaringan saya kurang kuat dengan Zoom, lagi pas masukkan apa namanya virtual yang di download dari apa namanya Sketchpub-nya Sketchfab. lagi loading lama. Oke, Jadi mungkin mungkin ini saya coba buat Anda lain. kalau boleh sebelum mendownload dilihat dulu berapa MB dia virtual, kan ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Takutnya terlalu besar untuk diupload ke spatialnya agak lumayan berat, apalagi Pak Delvis pakai Zoom kan gitu. Ya, ya, Mungkin kalau Zoom-nya udah finish bisa ya gitu ya. ya. Atau mungkin Prof bisa boleh menyampaikan. Jadi kawan-kawan, ini Prof Sudarmin itu dulu dosen saya di S1 Pendidikan Kimia, Profesor Dr. Sudarmin. Monggo Prof. Makasih Mas. Sambil mungkin ada masukan juga terkait ini untuk guru-guru di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Agung. Memang kalau kita lihat dari beberapa riset secara nasional, Pak Agung, memang saya sebetulnya sebagai penilai ya, penilai proposal untuk dosen-dosen pendidikan yang ada di Indonesia, itu memang Bapak Ibu sekalian yang proposal yang ada kaitannya virtual reality, AR, AI, itu memang diprioritaskan untuk bisa diterima. Jadi kalau proposal sudah ada itu ya ayamlah mungkin 75% diterima. Jadi itu. Jadi oleh karena itu saya ini mengajak mahasiswa-mahasiswa saya khususnya S1 dan S2 pendidikan kimia itu untuk mendalami untuk model pembelajaran yang saya kembangkan yaitu Ethno SSI atau Ethno Science yang mengenalkan budaya-budaya lokal sebagai konteks pembelajaran kimia. Nah, di dalam kesempatan ini memang saya dulu waktu mengenal Pak Agung itu waktu di S2-nya itu saya tertarik sekali dan saya itu kalau kemampuan IT-nya memang sudah begitu banyak menurun. Oleh karena itu saya membuat kelompok Pak Agung. Ini ada 6 kelompok, ada mahasiswa pendidikan kimia, ada S2, ada yang alumni. Jadi nah masing-masing itu memang saya coba untuk nanti setiap kelompok itu menghasilkan satu VR dan itu nanti terkait dengan ada yang tes makanan lokal, ada mungkin fenomena atau ada yang lain. Jadi nanti harapan saya nanti mahasiswa kami mohon dibimbing ini ada 5 kelompok untuk S1-nya, kemudian ada mahasiswa IPA, S1 itu Luki itu S1, kemudian ada Bu Miranda itu alumni dan Elva itu S3 dari UNB. Jadi beberapa mahasiswa saya itu masuk di sini lah. Tadi ada 3 orang yang saya masukkan Pak Agung, biar mereka nanti sebagai leadernya dari masing-masing kelompok. Yes, ya. Nah, artinya nanti saya mohon nanti ini kelompok saya itu nanti bisa membuat semacam menghasilkan ya minimal draft dulu lah dalam bulan Mei sampai Juni ini. Sehingga harapan saya kalau boleh nanti besok malam Pak Agung mungkin kami minta saudara Nurul atau ya ini saudara Nurul dan Mas Nugi ini dan kalau bisa nanti satu lagi ada 3 orang lah bisa menyampaikan hasil karyanya mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan gitu Pak Agung kalau boleh Siap, siap. Nggih. minggu apa malam minggu ya malam minggu ya berarti minggu Malam minggu ya.
Nah, Iya, iya. itu mungkin bisa 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 menyampaikan tidak lama-lama lah mungkin apa yang sudah Ya, dikerjakan ya, ini nanti betul, betul. bisa dapat masukan dari teman-teman yang Siap. lain. Saya juga Mohon berharap Pak yang guru lain dari di luar apa ini juga bisa, mana tahu justru ada yang sudah mahir, eh, ya, karena ini kan nggak kelihatan nih siapa yang apa, ya, ya. Itu bisa ada saling juga berbagi juga. Oke, ya berbagi jadi nanti bisa menyampaikan lah secara sepintas gitu oke, Pak Agung. Ya, oke, ya oke, nanti guru-gurunya lain juga bisa. Gitu. oke, Oke, siap, siap. kita ke Pak Agung atau Nur. Oke, matur nuwun sami-sami. Virtual ini kalau kita konsumsinya untuk anak-anak, bisa yang sederhana, lalu kita kasih gambar, kasih keterangan, nanti ada 3D yang kayak mengenal apalah, misalnya hewan herbivora, kalau PAUD bisa dengan karakter-karakter humanoid, hewan yang memang dia bisa bertari, bisa berlari dan sebagainya itu bisa. Nah, saya ingin nanti kalau boleh ada screenshot atau foto atau video Anda pernah mempraktekkan ini di ruang kelas dengan bantuan proyektor. Anda screenshot, oh, Pak Agung saya udah nyoba beginilah. Karena saya yakin kalau Anda nyoba di sesi Zoom ini, Anda Zoom, Anda virtual itu memang kalau laptop nggak spek ini yakin akan sangat berat, apalagi mungkin sinyalnya kadang kita banyak pakai ini, hotspotnya dari handphone itu pasti handphone juga panas ya Pit ya. Jadi di paling bawah share screen. Jadi misalnya kawan-kawan udah bikin proyek, proyek ini bisa didatangi. Ini kalau tidak salah 100 orang. Jadi kita tinggal share. Ini share, share. Ada share. Nah, linknya Anda copy. Ya mau kemana gitu. Mau kemana gitu. Mau di-share ke grup WA. Maka anak putra putri kita bisa menjelajah virtual yang sudah kita buat. Begitu ya, Fit ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Yang tadi dimasukkan dari Sketchfab ke Spatial itu dia GLB atau FBX, Pak? Semua GLB. Jadi di Spatial itu GLB semuanya. Oh iya. Bahkan ada juga yang nggak tahu kalau PowerPoint itu, saya nggak tahu nih PowerPoint Anda itu, saya coba dulu ya, klik insert 3D model, kita pilih, nah nih Bapak Ibu, di PowerPoint sekarang, itu GLB itu bisa masuk PowerPoint. Apa keuntungan Anda menggunakan PowerPoint dengan GLB, insert GLB? Jadi proyek-proyek 3D yang GLB tadi sekarang udah bisa dimasukkan PowerPoint. Ini kayak contoh Prof. Darmin ngajar kuliah pasca magister, ada mau 3D modelnya itu tidak gambar, diinsert ke PowerPoint dalam bentuk GLB. Apa keuntungannya? Bisa dibegini-begini kan? Namanya GLB. Bisa diputer sendiri kayak gitu. Itu PowerPoint sekarang. Saat ini saya menggunakan PowerPoint 2019. Takutnya kawan-kawan masih ada yang pakai 2010 ya. Tidak ada. Adanya di 2019. Jadi contoh lagi, insert a 3D model. Tadi gimana tadi? Bukan insert picture device. Saya tadi bilang apa tadi? Insert This 3D, device. ya, 3D model device onta. Ya, kayak gini. Ontanya ini bukan gambar, bukan 2 dimensi, tapi ternyata 3 dimensi. Jadi jelasin ke anak-anak akan jadi utuh ilmu di otak mereka tuh
utuh karena 3 dimensi, bukan gambar. Begitu ya. Makanya dulu ada pelatihan di kami namanya pelatihan PPT animasi ya kayak gitu. Belum ini bisa digerak-gerak. Mungkin itu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit. Jadi sekali lagi, file yang saya kirim di grup, semuanya ekstensinya GLB. Bisa dimasukin kemana aja. Canva bisa, PowerPoint bisa, hmm, atau virtual-virtual yang lain. Oke, Chris. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga sekarang dan mungkin juga ada yang tadi terkendala sinyal sehingga terlempar dan nggak bisa mengikuti. Tapi nggak apa-apa karena kegiatan pada hari ini juga kita rekam. Nanti insya Allah besok pagi ya Pak ya dikirimkan, dibagikan linknya untuk bisa ditonton kembali. Nah, kemudian untuk absen itu cukup satu kali aja ya Bapak Ibu ya. Yang kemarin sudah dikirim itu aja yang diisi satu kali saja. Nah, nanti Fitri akan membuatnya menjadi rangkap 3 seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga banyak keluhan juga ya terkait sinyal ya karena itu tadi Bapak Ibu, kita kan tadi menggunakan Zoom, kemudian kita juga menggunakan yang namanya website spatial di mana kita mengupload, kemudian eh mendownload seperti itu. Jadi diusahakan malam ini setelah acara ini atau mungkin besok sebelum acara dimulai boleh dicoba-coba untuk menggunakan spatial ini lagi gitu. Nah, kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Agung selaku narasumber, kemudian kepada seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih dan selamat mencoba untuk berkarya di website Spatial seperti itu. Saya selaku eh, protokol mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.